Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsa. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah kebijakan dalam penentuan berapa jumlah dari laba bersih yang hendak dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk pembayaran dividen, dan berapa jumlah laba bersih yang nantinya dilakukan investasi ulang pada perusahaan sebagai laba ditahan guna untuk mendapatkan capital gains. Keputusan investasi selalu memperhatikan return dan risiko yang akan dihadapi investor. Penggunaan dana yang eksternal yang berupa penerbitan saham baru atau pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan biaya utang bagi perusahaan. Namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan capital working yang dimiliki. Bagi investor, hal ini sangat menguntungkan karena akan meningkatkan dividen yang akan diperoleh dan menurunkan laba yang ditahan. Sedangkan penggunaan dana internal yang digunakan oleh perusahaan akan menimbulkan biaya ekuitas. Bagi perusahaan, hal ini akan membatasi capital gain yang dimiliki atau digunakan. Apabila investor tidak mau melakukan investment atau penambahan modal kembali, maka saldo laba ditahan yang akan digunakan. Hal ini akan berakibat rendahnya dividen yang dibagikan dan tingginya laba yang akan ditahan. Manajemen harus mampu mengoptimalkan posisi penggunaan sumber dana tersebut. Kebijakan dividen yang optimal berusaha menetapkan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan perusahaan di masa akan datang, guna memaksimumkan harga saham perusahaan. Faktor-faktor kebijakan dividen. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Di antaranya, yang pertama posisi likuiditas perusahaan, yang kedua kebutuhan dana untuk melunasi utang perusahaan, yang ketiga rencana perluasan usaha atau kesempatan investasi, yang keempat stabilitas pendapatan, yang kelima pembatasan dari saham referen, yang keenam pengawasan terhadap perusahaan. Teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori dividen tidak relevan. Teori ini dikemukakan oleh Modigliani dan Miller, yang menyatakan nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividen payout ratio, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau EBIT dan kelas risiko perusahaan. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau earning power dari aset perusahaan. Kedua, teori the bird in the hand. Dalam teori ini, Gordon dan Lindner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah, karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gain. Menurut mereka, investor memandang dividen yield lebih pasti daripada capital gain yield. Investor tidak menyukai capital gain karena ketidakpastian yang lebih tinggi. Dengan mengharapkan capital gain, nilai saham naik turun atau berfluktuatif. Ketiga, teori signaling hipotesis. Dalam teori ini, terdapat bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, seiring diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa investor lebih menyukai dividen daripada capital gain. 3. Teori perbedaan pajak. Dalam teori ini, menurut Lisenberger dan Ramaswamy, pajak berlaku untuk dividen dan capital gain. Namun, investor lebih suka capital gain karena pemegang saham dapat menunda pembayaran pajak. Kelima, teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan, di mana kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi.
Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Macam-macam kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen yang stabil. Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. Yang kedua, kebijakan dividen dengan pendapatan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya dalam keadaan keuangan yang lebih baik. Perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Ketiga, kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Besarnya dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan dengan dividen payout ratio yang tetap. 3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini mendapatkan dividen payout ratio yang konstan, misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. 4. Kebijakan dividen yang fleksibel. Besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang kebijakan dividen. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.